Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Aneh, kenapa lorong ini semakin jauh? Rasanya seperti tidak ada habisnya. Setelah beberapa orang berjalan tidak jauh, Mu Feng membuka mulutnya, dan ada nada terkejut dalam suaranya. Ini adalah... Xiao Yan memperhatikan kelelawar gelap itu di sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah kelelawar hitam itu melahap api yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, volume mereka jelas bertabrakan beberapa kali, dan kemudian mereka sepertinya terburu-buru, menghuni kegelapan. Tempat ini seharusnya seperti gua. Xiao Yan berjalan di depan sepanjang lorong yang gelap gulita. Dia memiliki persepsi jiwa yang besar, tetapi dia tidak memprovokasi kelelawar gelap yang bertengger di atas gua, meskipun Xiao Yan tidak takut. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang mengangguk, mencoba yang terbaik untuk menekan dendam mereka, dan kemudian mengikuti Xiao Yan dengan langkah ringan. Tik-tok, suara air yang menetes terus-menerus datang dari kedalaman gua, dan kemudian mengguncang hati semua orang. Beberapa orang berjalan sekitar 5 menit, dan sedikit cahaya muncul, dan kemudian mereka tidak panik sama sekali, dan berjalan maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong gelap, tempat yang agak aneh muncul di depan semua orang. Apa yang tercermin di depan 5 orang adalah raksasa batu yang sangat besar. Di belakang raksasa batu itu ada lorong. Pada saat ini, tubuh besar raksasa batu itu sepertinya langsung menghalangi jalan di depan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihatnya, lalu melirik ke belakangnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan segera memusatkan seluruh perhatiannya pada patung batu raksasa itu. Kekuatan jiwa yang kuat langsung menyebar ke tubuh kuno patung batu raksasa. Tidak ada yang aneh dengan patung batu kuno, tetapi pupil biru dan merah adalah yang paling menarik. Patung batu, tidak ada vitalitas. Mu Yingying bergumam, lalu mengerutkan kening. Tidak, benda ini pasti memiliki tujuan di sini, kata Xiao Yan sedikit. Ya, karena patung batu raksasa ini menghalangi jalan kita, pasti ada rahasianya. Xiao Yi juga setuju. Semua orang mencari mereka secara terpisah. Apakah ada mekanisme atau sesuatu? Mu Feng tidak pernah mengatakan apa-apa. Sejak dia memasuki ruang kecil ini, dia telah menatap patung batu raksasa itu. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menyebar, tetapi ruang di sini sangat kecil. Kecuali patung batu raksasa ini, yang tingginya 10 meter, tidak ada dekorasi lain, dan sebagian besar di sekitarnya adalah beberapa batu yang tidak bisa dihancurkan. Mu Feng, apa yang kamu temukan? 3 lainnya pergi untuk mencari tahu apakah ada mekanisme di sini, tetapi Xiao Yan dan Mu Feng tidak bergerak, dan kemudian Xiao Yan berkata, "Benda ini sepertinya benar-benar jebakan. Itu tidak bisa dibuka dengan kekerasan saja." Mu Feng melirik Xiao Yan, lalu ke patung batu raksasa yang menghalangi jalan, dan berbicara perlahan. Mekanisme apa? Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, dengan kekuatan jiwa yang besar, Xiao Yan tahu bahwa jika tidak ada pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung, tidak ada yang akan bisa membuka pertahanan patung batu raksasa ini. Bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik sekarang, dia mungkin tidak bisa membukanya, jadi Xiao Yan mulai ragu. Tidak, Xiao Yi dan yang lainnya melihat sekeliling tanpa hasil. Ruang ini hanya berjari-jari 180 meter, seukuran ruangan, sehingga semua pergerakan bisa terlihat. Benda ini sedikit merepotkan. Xiao Yan perlahan datang ke sisi patung batu raksasa itu, selalu melihat sekeliling dengan waspada. Xiao Yan, bisakah kamu mencobanya dengan apimu? Saat berikutnya, Mu Feng, yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba berbicara. Api. Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi telapak tangan putih itu perlahan terangkat, dan saat berikutnya, mengikuti pikiran Xiao Yan, nyala api mengerikan yang mengandung 23 warna lahir dari ujung jarinya. Sisi. Nyala api itu sepertinya memiliki vitalitas, perlahan-lahan berdetak di atas telapak tangan Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan bergerak sangat lambat, perlahan mengangkat telapak tangannya di atas dadanya, dan segera di kaki patung batu raksasa. Saat berikutnya, api kecil terjerat langsung ke atas. Sabu. Dengan suara, api di ujung jari Xiao Yan terjerat di kaki patung batu raksasa itu, dan menghilang seketika seperti udara yang menguap. Xiao Yan bertanya-tanya,
Rupanya ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Anda harus tahu bahwa api Xiaoyan saat ini adalah kombinasi dari 23 api baru, dan kekuatannya tidak sebanding dengan Anda di benua Doki. Nyala api yang mengerikan itu langsung diuapkan oleh raksasa patung batu ini. Menakjubkan, sepertinya apa yang saya harapkan benar. Mu Feng tersenyum sedikit, melihat penampilannya, sepertinya dia telah menemukan solusi. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Apa? Xiao Yi bertanya dengan bingung. Sepertinya patung batu raksasa ini ada hubungannya dengan api. Jika kita ingin memecahkan level ini, saya khawatir kita akan membutuhkan banyak kekuatan api, kata Mu Feng. Kekuatan api. Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia langsung teringat sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengatakan sesuatu di mulutnya, kelelawar hitam itu. Untuk kekuatan api, Xiao Yan dan aku, tambahkan Xiao Yan. Yi, seharusnya bisa. Bibir Mu Yingyingbei bergerak sedikit. Tidak, ini hanya bagian terluar dari gurun. Jika kita menggunakan terlalu banyak kekuatan, saya khawatir kita tidak akan bisa memasukinya, dan sejauh yang saya tahu, raksasa batu aneh ini, bahkan jika kekuatannya api dapat diuraikan, saya khawatir kekuatan api yang kita butuhkan kekuatannya cukup untuk menyedot kita sampai kering. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Juga, Mu Feng mendengar kata-kata itu dan tidak punya pilihan, karena apa yang dipikirkan Mu Feng barusan adalah menggabungkan kekuatan api Mu Yingying, Xiao Yi dan Xiao Yan untuk menghancurkan patung batu raksasa ini, tapi lupa untuk pertimbangkan masalah yang paling mendasar ini. Kekuatan api. Aku punya cara, aku tidak tahu apakah itu layak. Xiao Yi di samping membuka mulutnya sedikit, dan ada beberapa rasa lain dalam suaranya. Apa yang bisa saya lakukan? Seruling hijau di samping lambat untuk berbicara. Lagi pula, lingkungan suhu di sini adalah untuk orang-orang ular yang secara alami menyukai kelembaban, masih agak ditekan. Tubuh kelelawar hitam seharusnya memiliki banyak kekuatan api. Dan aku baru tahu bahwa jumlah kelelawar hitam ini sangat banyak. Jika kita bisa memotivasi mereka, kita bisa berusaha keras untuk menyingkirkan patung batu ini. Raksasa itu hancur, kata Xiao Yi, ada senyum di wajahnya yang tampan. Kelelawar gelap, Xiao Yan berkata sedikit, lalu mengangguk. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan menoleh dan bertanya. Kamu bisa mencobanya. Kekuatan api yang terkandung dalam tubuh kelelawar gelap ini tidak kalah menakutkannya dengan seorang kultivator dengan atribut api Do Emperor bintang 1. Dan ada begitu banyak dari mereka, aku takut itu benar-benar bisa. Green Flute angkat bicara. Karena itu masalahnya, mari kita bahas dan mulai, kata Xiao Yan. Namun, Xiao Yan masih memiliki keraguan tentang mata biru dan merah raksasa patung batu itu, dan kemudian pupil matanya yang gelap menatap mata raksasa patung batu itu. Guduk. Dengan suara, mata raksasa patung batu itu, satu biru dan satu merah, jelas bergerak. Yah, tunggu, raksasa batu ini memiliki mata yang aneh. Raungan tiba-tiba bergema di ruang kecil ini. Ada apa? Xiao Yan meraung, menarik mata Xiao Yi kembali ke patung batu raksasa itu, dan kemudian semua orang menjadi waspada. Matanya terus-menerus memindai sekeliling, dan doki di tubuhnya siap meledak kapan saja. Jika ada yang salah, dia akan langsung menyerang. Sepertinya ada yang salah dengan mata patung batu raksasa ini, kata Xiao Yan dengan pasti. Apakah ada masalah? Mu Feng mendengar kata-kata itu dan menatap langsung ke patung batu raksasa yang sangat tinggi itu. Tidak masalah, patung batu raksasa ini memiliki mata hitam. Mu Feng melihatnya sebentar dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan mengeluh. Mata hitam. Xiao Yan mendengar ini, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Iya, Xiao Yan, patung batu raksasa ini memiliki mata hitam, apakah kamu melihat bunga? Seruling hijau juga datang untuk menonton kesenangan. Tidak, mata patung batu raksasa yang kulihat berwarna biru dan merah, cukup aneh. Xiao Yan berkata ringan. Satu hijau dan satu merah. Sekarang giliran Xiao Yi yang terkejut. Sebagai peri api, kepercayaan Xiao Yi pada Xiao Yan tidak diragukan lagi, dan Xiao Yi percaya bahwa persepsi jiwa menakutkan kakak tertuanya Xiao Yan tidak akan berbohong. Aku percaya apa yang kakakku katakan. Hanya saja aku melihat mata hitam. Bagaimana denganmu? Kata Xiao Yi. Apa yang kita lihat juga pupil hitam. Tiga lainnya berkata pada saat yang sama.
Seruling hijau, Mu Yingying dan Mu Feng semua tahu sedikit tentang identitas peri kecil Yihuo ini, jadi meskipun mereka tidak tahu kekuatan yang terakhir, mereka pasti lebih kuat dari mereka, dan bahkan samar-samar merasakannya, kekuatannya mungkin lebih kuat dari musuh mereka. Yi kecil ini hanya bisa melihat pupil hitam, yang menunjukkan beberapa masalah. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan berkata dengan dingin. Keluar. Dengung dingin berlama-lama di ruang ini untuk waktu yang lama. Hei, itu benar-benar pria kecil yang menakutkan. Senyum malas datang dari mata raksasa batu itu. Tentu saja, Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa di puncak Kaisar Realem, dan dengan 2 kali lipat kekuatan spiritual, persepsi Xiao Yan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Pupil biru dan merah di atas pupil patung batu raksasa jelas ditutup matanya. Jika tidak, dengan kekuatan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8 Xiao Yi yang menakutkan, dia bisa lolos. Dapat dilihat bahwa kekuatan perapal mantra ini adalah bagaimana sangat besar. Siapa kamu? Sebuah dengusan dingin terpancar langsung dari Xiao Yan, dan kemudian nyala api perlahan melayang ke telapak tangan Xiao Yan. Kamu bukan orang pertama yang bisa melihat melalui rahasia raksasa batu ini. Haha, tapi kali ini si kecil memiliki kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar, yang tidak buruk. Tawa muncul. Siapa kamu? Xiao Yan dengan jelas meningkatkan suaranya kali ini, dan bahkan api di atas telapak tangannya memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Siapa aku? Sudah terlalu lama dan aku lupa. Jika kamu benar-benar ingin tahu, masuklah dan temukan aku. Desahan bergema di angkasa. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, sedikit udara hitam dan putih muncul dari pupilnya, dan kemudian tiba-tiba menghilang di sini. Bau jahat. Mu Feng segera batuk beberapa kata, dan kemudian tiba. Berdengung. Pada saat ki hitam muncul, jimat haus jiwa yang menyatu di tangan Xiao Yan jelas memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan, dan kemudian melahap ki hitam dalam sekejap. Setelah melahap ini, Xiao Yan tampaknya merasakan bahwa ini kekuatan di atas jimat yang haus jiwa menjadi semakin jahat dan aneh. Xiao Yan, hati-hati. Energi hitam jahat langsung mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yi berteriak keras. Jangan khawatir. Saat Xiao Yi hendak bergerak, Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan santai, dan kemudian api muncul di tubuhnya, memurnikan ki hitam yang sangat jahat. Namun, semua orang berpikir bahwa Xiao Yan menggunakan api untuk memperbaiki ki hitam ini, hanya Xiao Yan sendiri yang tahu bahwa nyala api ini jelas tidak berpengaruh sama sekali. Ki hitam jahat itu berbeda dari ki hantu yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Sebagian besar ki hantu yang ditemui Xiao Yan di masa lalu menakutkan, napasnya jauh lebih sedikit jahat. Kali ini, jika tidak ada jimat yang haus jiwa di tangannya, saya khawatir situasi Xiao Yan akan sangat buruk. Xiao Yan selesai memurnikan energi hitam, bangkit langsung, dan kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo pergi. Mari kita tarik kelelawar gelap itu. Xiao Yi berkata perlahan. 8,1, Hi, 8, M. Namun, masih sulit untuk membuat kelelawar hitam ini rela menghancurkan raksasa batu ini untuk kita. Mu Yingying mengangkat tangan batu gioknya sedikit, seolah mengingat sesuatu. Sederhana saja. Petik 2. Jangan meremehkan kecintaan kelelawar hitam pada api, tingkat kecintaan mereka pada api bisa membuatmu terpana. Belum lagi. Nyala api aneh di tubuh Xiao Yan. Kata Mu Feng sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita coba. Xiao Yan tersenyum tanpa banyak bicara. Mu Yingying, Ludi, kamu dan Mu Feng, kalian bertiga tinggal di sini, dan Xiao Yi dan aku akan memimpin kelelawar gelap itu. Xiao Yan berpikir sejenak dan memutuskan. Aku juga pergi. Mu Yingying sedikit bingung dengan pendekatan Xiao Yan. Itu dia, kamu tetap di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergerak langsung dengan Xiao Yi. Kecepatannya tidak cepat, tetapi dia melemparkan dirinya ke lorong hitam dalam sekejap mata. Kenapa kamu tidak membawaku? Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkan sesuatu. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkan Mu Yingying ikut dengan kami? Api di tubuhnya mungkin adalah api suci. Kata Xiao Yi, melihat mereka bertiga berada jauh. Itu memang api suci, meskipun aku tidak tahu mengapa dia berusaha keras untuk menutupinya. Adapun aku tidak membiarkannya ikut dengan kita, pertama untuk keselamatannya,
Kedua, kata Xiao Yan di sini, suaranya tiba-tiba menjadi rendah. Apa? Xiao Yi bingung. Saya tidak tahu apakah Anda telah memperhatikan bahwa warna biru pada tubuh Mu Yingying akan menyebabkan banyak beban padanya setiap kali dia menggunakannya. Jadi saya berspekulasi bahwa api suci di tubuhnya harus dalam keadaan tersegel, bisik Xiao Yan. Keadaan tertutup. Xiao Yi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Api suci dalam keadaan tersegel, kekuatannya sangat berkurang. Tidak heran Mu Yingying ini menggunakan api suci sangat sedikit, kata Xiao Yi. Ini hanya spekulasi saya, dan sepertinya saya merasa bahwa dia memiliki beberapa rahasia di tubuhnya, jadi saya harus mencoba untuk mencegahnya bertarung sebanyak mungkin. Jika tidak begitu api suci akhirnya meletus, saya khawatir kita akan berdua, bergabunglah, kata Xiao Yan sedikit. Aku tahu, kakak, Xiao Yi berkata dengan agak berani. Xiao Yi tahu bahwa peri apinya telah memberikan dirinya dan Xiao Yan beberapa kemampuan khusus, seperti menggabungkan kekuatan. Dengan kata lain, kepemilikan. Xiao Yi, sebagai keajaiban peri api di dunia, secara langsung melekat pada Xiao Yan, memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan peningkatan yang sangat mengerikan dalam waktu singkat. Jika keduanya dirasuki sekarang, saya khawatir di antara Kaisar Bintang 8 Dou, mereka tidak akan terkalahkan. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, mereka tidak bisa menangani api suci di tubuh Mu Yingying, jadi mereka berdua harus berhati-hati. Oke, saatnya untuk mulai berbisnis, kata Xiao Yan. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kelelawar gelap yang menghuni lorong gelap. Lakukan. Dalam kegelapan, Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian nyala api yang sangat menyilaukan langsung meledak dari mereka berdua. Nyala api pada mereka berdua semuanya 23 warna, atau dari dalam keluar, nyala api langsung menutupi seluruh tubuh, dan suhu tinggi yang menakutkan membuat suhu saluran gelap ini jauh lebih tinggi. Sisi. Pada saat berikutnya, lorong gelap itu tepat di atas langit, dan sepasang mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang kekejaman lahir dalam sekejap. Mata kelelawar gelap itu terkunci rapat pada Xiao Yan dan Xiao Yi. Mereka dikunci oleh jumlah yang sangat besar. Karena konsentrasi Xiao Yan dan keduanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat ini, kelelawar hitam terus mengeluarkan suara yang sangat keras, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Sabu-sabu. Ruang di lorong gelap itu sangat sempit, dan nyala api pada mereka berdua baru saja muncul, dan mereka menerangi seluruh lorong. Pada saat ini, wajah sebenarnya dari saluran ini terungkap. Lorong gelap ini, di atas lorong, sebenarnya semua kelelawar gelap. Kelelawar gelap itu digantung terbalik di lorong, dan di atas tubuh kurus itu, nyala api aneh samar-samar muncul di perutnya. Jangan meremehkan sekelompok api, kekuatan yang terkandung dalam kelompok api kecil ini sangat menakutkan. Saat berikutnya, kelelawar gelap di sekitarnya seolah-olah mereka telah melihat makanan lezat, dan mereka terbang ke arah mereka berdua dengan putus asa. Jumlah kelelawar gelap ini benar-benar menakutkan. Tapi kelelawar gelap dari Kaisar Dou Bintang 1 saja tidak perlu dikhawatirkan. Rao adalah temperamen Xiao Yi, melihat titik-titik hitam besar di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menamparkan lidahnya. Pergi, Xiao Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu, jumlah ini tidak cukup. Xiao Yan terus menatap kelelawar gelap tepat di atas lorong, melihat bahwa jumlahnya meningkat, katanya. Hampir sampai, ayo pergi. Setelah beberapa napas, Xiao Yan berkata dengan ringan, jelas kelelawar gelap sangat dekat dengan mereka berdua saat ini, dan jumlahnya sudah cukup. Segera, kecepatan dua petugas pemadam kebakaran yang terbungkus api meledak tiba-tiba, dan terbang ke tempat raksasa batu itu berada, dan keduanya memiliki kecepatan sedang untuk mencegah kelelawar hitam kehilangan targetnya. Sabu-sabu, kelelawar hitam itu langsung mengabaikan 3721. Tidak ada keraguan ketika Xiao Yan dan keduanya melarikan diri dari tempat yang lapar. Ayo, Mu Yingying dan rombongannya berdiri sedikit di titik terjauh dari patung batu raksasa, dan segera melihat dua api yang sangat menyilaukan muncul di lorong gelap, dan saling memandang sedikit. Bersiaplah, jika terjadi kesalahan. Mu Feng memberi isyarat dengan matanya, dan segera menjadi waspada. Di tempat yang tidak diketahui ini, seseorang tidak dapat mengendurkan kewaspadaan. Jika tidak, saat berikutnya akan menjadi tempat pemakaman kelompok mereka. Bum bum bum. Cepat. Xiao Yan mendengus dingin,
dan kemudian nyala api di antara mereka berdua langsung menyatu, dan kemudian Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung melemparkan nyala api yang menyatu ke batu raksasa. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia mengatakan sesuatu pada patung batu raksasa itu, dan kemudian tiba-tiba mendarat, menghadap sudut dinding tempat Mu Yingying dan yang lainnya berada, kekuatan jiwa yang besar dan perlindungan ganda melawan Qi. Sabu-sabu. Tepat ketika Xiao Yan meninggalkan kaki depannya, kelelawar hitam di kaki belakangnya seperti hantu lapar yang bergegas menuju makanan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menabrak batu raksasa. Bang bang bang. Tabrakan keras terdengar langsung di ruang ini. Segera, tubuh kelelawar hitam, karena kecepatannya, menabrak batu raksasa dan berubah menjadi bubuk. Dalam bubuk, nyala api yang mengerikan muncul, dan kemudian langsung menyerang raksasa batu itu. Namun, nyala api kecil itu langsung diserap oleh raksasa batu itu. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya, dan kemudian kelelawar hitam besar itu terus menabrak raksasa batu itu, menyebabkan semburan debu muncul. Pada saat yang sama, nyala api pada raksasa batu itu tidak langsung menghilang, tetapi setelah terbakar selama beberapa detik, api itu padam oleh kekuatan khusus pada raksasa batu itu. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Tapi beberapa detik ini sudah cukup. Kecepatan kelelawar gelap ini sangat cepat, hampir dalam satu napas, mereka menabrak raksasa batu, dan jumlah pasukan besar di belakang sangat menakutkan, bahkan jika kekuatan api raksasa batu padam, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, kelelawar gelap tidak bisa menghentikan mobil, dan menabrak batu raksasa langsung. Bum bum bum. Semburan riak api yang sangat panas langsung terpancar dari tubuh raksasa batu itu. Dan saat kelelawar hitam terus mati, beberapa retakan muncul samar-samar di patung batu raksasa batu yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun kelelawar gelap ini memiliki banyak kekuatan api dan kekuatan luar angkasa, mereka menghuni ruang gelap ini sepanjang tahun, dan kecerdasan spiritual mereka terlalu rendah. Pada saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirim mereka mati. Mu Feng dikatakan. Lihat, setiap kali kelelawar hitam ini menabrak raksasa batu, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk oleh kekuatan misterius raksasa batu. Tetapi bahkan jika kelelawar hitam mati, kekuatan yang meletus adalah nyala api yang mengerikan. Fluktuasi, mungkin kelelawar gelap tidak terlalu bagus, tetapi jika ada ratusan ribu, kekuatannya terlalu menakutkan. Bibir Green di Bay bergerak sedikit, ketika dia muncul dari darah manusia ular, itu jelas dari kehancuran kelelawar hitam. Di antara mereka, saya bisa mencium gelombang fluktuasi panas. Sepertinya bisa, Xiao Yan berkata perlahan, dan kemudian dia sedikit khawatir. Kekuatan jiwa meledak, membentuk perlindungan tak terlihat di sekitar semua orang. Setelah lapisan kekuatan jiwa yang besar ini muncul, energi mengerikan yang dihasilkan oleh gaya kematian kelelawar gelap langsung diisolasi dan dibersihkan. Itu akan meledak. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian kelelawar gelap tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, dan kemudian berhenti mengirim mereka ke kematian, tetapi pada saat ini, retakan pada batu raksasa sudah sangat jelas. Xiao Yi, kamu menambahkan beberapa bahan. Xiao Yan berkata dalam sekejap, dan segera memblokir pintu keluar ketika beberapa orang masuk, dan gelombang api yang sangat panas lahir dalam sekejap. Oke, Xiao Yi juga seseorang yang memahami pikiran Xiao Yan, dan segera memahami pikiran Xiao Yan. Segera, kekuatan api di tubuhnya dipanggil, dan nyala api yang sangat menyilaukan muncul di telapak tangannya. Pergi, hancurkan untukku. Suara kuat Xiao Yi dan Xiao Yan perlahan menyebar di ruang ini, pasir dan debu naik sedikit, dan aura ketakutan seperti letusan gunung berapi tiba-tiba melayang pergi. Bum bum bum. Nyala api yang ditinggalkan oleh kematian kelelawar gelap, ditambah dengan kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yi, langsung mengenai patung raksasa batu itu, dan patung batu raksasa itu benar-benar membuat ledakan suara retak. Bang bang bang. Saat berikutnya, patung batu raksasa yang menghalangi jalan perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian debu menyebar. Semuanya, hati-hati, patung batu raksasa ini harus dihancurkan, kata Xiao Yan, dan kemudian matanya menjadi waspada, karena pada saat ini, Long Yi, yang berada di penguasa kuno api abadi di belakangnya, mengatakan sesuatu yang membuat rambut Xiao Yan berdiri tegak wacana. Sepertinya ada fluktuasi dalam ras jahat asing. Penatua panjang. Xiao Yan mendengar kata-kata itu,
Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan rasa dingin yang tak terkatakan mengalir ke dalam hatinya. Ras jahat alien, ini adalah musuh publik seluruh umat manusia. Dan bukan hanya manusia, ras jahat ekstrateritorial ini juga merupakan musuh publik dari seluruh 7 alam. Ketakutan dan kehancuran yang dibawa oleh ras jahat dari dunia luar di 7 alam terlihat jelas di mataku, jadi tidak peduli perselisihan sipil macam apa yang ada di 7 alam, ketika menghadapi ras jahat dari luar wilayah, mereka akan selalu melepaskan keluhan mereka dan bekerja sama. Karena mereka semua tahu bahwa begitu ras jahat ekstrateritorial ini padam, itu pasti tidak akan damai. Tidak ada rumah di mana sebuah negara berasal. Tanpa mempertahankan keberadaan pusat kekuatan puncak 7 alam, bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkat stabilitas yang lebih rendah, menengah, dan lebih tinggi? Aku juga tidak yakin. Hanya saja udara hitam jahat di raksasa batu itu membuatku memiliki perasaan. Suara Long Yi penuh dengan ketidakpastian. Jika itu orang asing, saya khawatir tidak mudah menemukan apa yang saya butuhkan di sini. Xiao Yan berkata perlahan. Hati-hati. Tiba-tiba, Xiao Yan masih tenggelam dalam percakapan dengan Long Yi di belakangnya, dan suara tergesa-gesa tiba-tiba muncul. Pertahankan sekarang. Pada saat berikutnya, Mu Yingying tampaknya telah menemukan sesuatu, dan mengeluarkan geraman histeris. Apa? Xiao Yi dan yang lainnya cukup bingung dengan adegan Mu Yingying yang tiba-tiba ini, mereka hanya ingin menoleh untuk mencari tahu, tetapi kecelakaan itu terjadi tiba-tiba. Saya melihat bahwa lingkaran gelombang suara hitam tiba-tiba muncul di pupil raksasa batu yang jatuh. Gelombang suara hitam tampaknya mengandung kekuatan lain, dan tiba-tiba menyebar ketika raksasa batu itu baru saja runtuh. Dengan munculnya gelombang suara hitam ini, Xiao Yi berteriak keras. Bagaimana mungkin? Xiao Yi terkejut di dalam hatinya. Karena Xiao Yi adalah peri api, tubuhnya berbeda dari manusia, dengan indera dan fitur wajah yang berbeda, jadi penerimaannya terhadap suara sama saja dengan lebih kuat dari manusia. Tetapi ketika gelombang suara hitam ini muncul, Xiao Yi jelas merasakan bahwa nyala api yang sangat bergejolak di tubuhnya tiba-tiba mengeras. Seolah-olah api itu langsung membeku, hanya menyisakan tungku kosong yang penuh dengan api. Xiao Yi sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yi sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8 saat ini. Jika dia bisa melakukan penindasan seperti itu, maka kekuatan yang terakhir, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui betapa menakutkannya ini. Pada saat yang sama, beberapa orang lain, termasuk Mu Feng dan Ludi, memiliki pupil di wajah mereka, menutupi kepala mereka dengan tangan, jelas sangat menyakitkan. Hanya Xiao Yan dan Mu Yingying yang sedikit lebih baik. Ada apa? Xiao Yan adalah yang pertama berbicara. Aku tidak tahu. Mu Yingying berkata dengan dingin, tetapi matanya yang indah menatap patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Aneh. Xiao Yan memandang beberapa orang di sekitarnya, dan segera mengeluarkan suara yang dalam, dan kemudian mengikuti tatapan Mu Yingying, dia melihat patung batu raksasa yang telah berubah menjadi tumpukan batu. Pasti ada sesuatu yang aneh di batu ini. Xiao Yan menegaskan. Isi di sini sepertinya sedikit seperti aura ras jahat dari luar dunia, ini sangat jahat dan mengganggu. Pada saat ini, penguasa kuno abadi api abadi di belakang Xiao Yan sedikit memancarkan warna merah tua, api, dan kemudian langsung Xiao Yan membungkusnya agar dia tidak terganggu oleh gelombang suara aneh itu. Adapun kata-kata Mu Yingying, api sedikit biru di tubuhnya berdenyut perlahan. Apa? Roh ras jahat di luar wilayah. Xiao Yan mendengar ini. Terburu-buru. Karena apa yang dikatakan tuannya Jin Longqing, dan apa yang dikatakan tuannya Tuo Shegudi, klan jahat asing ini sangat jahat. Jika dia bertemu dengan klan jahat asing di sini, saya khawatir dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu hanya hukuman mati. Jangan khawatir, karena Raja Naga Emas mempercayakanmu kepadaku, bahkan jika aku berjuang seumur hidupku, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Melihat Xiao Yan sedikit khawatir saat ini, Long Yi juga berkata, Old Long, terima kasih, selama kamu membantuku di saat kritis. Meskipun aku orang asing, kurasa aku tidak takut pada Kaisar Yan yang bermartabat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ledakan kesombongan muncul secara spontan. Sabu-sabu. Tepat ketika Xiao Yan mendapatkan kembali semangat juangnya, Xiao Yi dan yang lainnya pingsan dan langsung jatuh. Apa yang terjadi? Xiao Yan jelas tidak mengerti alasannya, dan kemudian berkata,
Jangan khawatir, gelombang suara hitam tadi seharusnya hanya ujian dari penjaga, tapi aku tidak tahu mengapa itu berkembang menjadi ini. Di atas gelombang suara hitam, jelas ada roh jahat. Adapun beberapa teman Amu, mungkin hanya karena jika dia pingsan, itu bukan masalah besar, kata Long Yi perlahan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera memeriksa mereka bertiga dengan kekuatan jiwanya yang besar, dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar seperti yang dikatakan Long Lao, dan segera mengangguk sedikit. Penatua Long, sepertinya ada masalah di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap pecahan patung batu raksasa itu. Raksasa batu saat ini, setelah menyerap sebagian besar kekuatan api kelelawar hitam, telah mencapai ranah yang dapat diserap, dan akhirnya dipukul oleh Xiao Yan dan Xiao Yi dengan sekuat tenaga, jadi ragu-ragu tidak tahan seperti itu. Kekuatan yang menakutkan, meledak secara langsung. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8M. Meledak, meninggalkan jejak balok batu putih dengan berbagai ukuran dan bentuk. Adapun jalan yang sebelumnya diblokir oleh patung batu raksasa, itu juga tidak terhalang. Dari kejauhan, tampaknya itu adalah lorong gelap tanpa dasar, tetapi saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli di mana lorong itu berada di belakangnya. Pergi dan lihatlah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan hatinya sangat waspada, telapak tangannya sedikit dimiringkan ke belakang, dan jika ada yang salah, dia akan segera mengeluarkan penguasa kuno api abadi dan menggunakan metode guntur. Yah, hati-hati, tampaknya mengandung semacam kekuatan di batu ini, bahkan api suciku sedikit tidak berdaya. Mu Yingbei menggigit bibirnya sedikit. Oke, Xiao Yan mengangguk dan berkata, ayo pergi, meskipun ada beberapa aura klan jahat asing di sini, tetapi menurut penyelidikanku, tidak ada jejak klan jahat asing. Long Lao ragu-ragu sejenak, lalu berkata langsung kepada Xiao Yan. 1 langkah, 2 langkah, setiap kali dia melangkah, Xiao Yan bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Apa ini? Ketika dia sampai di tanah berbatu putih tempat pecahan patung batu raksasa itu berada, Xiao Yan sedikit mengambil batu putih dan berkata, itu adalah batu yang terlihat agak putih pada pandangan pertama. Xiao Yan mengambilnya dengan lembut, dan tidak merasa ada yang salah. Lihat ke belakang. Pada saat berikutnya, Mu Yingying tiba-tiba berbicara. Ada kesungguhan yang sangat langka dalam suaranya, dan wajahnya yang seindah bunga persik menjadi lebih gelap. Apa? Xiao Yan cukup bingung, lalu menggerakkan telapak tangannya dengan ringan dan perlahan membalikkan batu putih di tangannya. Saat berikutnya, alis Xiao Yan berkerut, wajahnya langsung menjadi gelap, dan tampilan yang luar biasa muncul. Xiao Yan membalik balok batu putih, dan wajah yang agak aneh tiba-tiba muncul. Wajahnya seperti wajah manusia, dengan ujung dan sudut yang tajam, mata tertutup, dan senyum yang sangat sinis mengalir dari sudut mulut. Di sekitar batu putih, aura hitam tebal mengelilinginya. Ras jahat ekstrateritorial. Sebuah teriakan kaget bergema langsung di ruang kecil ini. Mu Yingying sedikit terkejut. Dia sangat bingung dengan apa ras jahat ekstrateritorial ini, dan kemudian berkata, ras jahat ekstrateritorial. Apa itu? Nah, Xiao Yan langsung meletakkan batu putih itu, dan kemudian beberapa dia ragu-ragu untuk melirik Mu Yingying, yang dikelilingi oleh api suci berwarna biru. Ras jahat asing adalah musuh publik dari 7 alam, dan ini adalah nama rumah tangga, bagaimana mungkin Mu Yingying tidak mengetahui hal ini? Apakah dia bodoh? Bagaimana mungkin seseorang dengan api suci menjadi bodoh? Serangkaian tanda tanya menekan hati Xiao Yan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian berkata kepada Mu Yingying dengan sungguh-sungguh, klan jahat di luar dunia. Kita hidup di dunia dakian, dan di luar dunia dakian, di sana adalah kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Generasi yang lebih muda, mereka mencoba untuk menyerang pesawat kita, dan setiap kali mereka menyerang, mereka akan dihancurkan, dan makhluk-makhluk ini secara kolektif disebut sebagai ras alien. Xiao Yan berkata dengan jelas, tetapi ada rasa yang bermartabat dalam suaranya. Apakah mereka benar-benar jahat? Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin, tapi saya pikir itu jelas bukan sesuatu yang kita lihat yang dapat membuat pesawat bergejolak dan menghancurkan semua makhluk hidup, sebuah ras dengan kecenderungan untuk membunuh, kata Xiao Yan. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu berjongkok sedikit, perlahan-lahan menurunkan tangan gioknya, dan berjalan menuju batu putih.
Sabu, Mu Yingying dengan lembut mengambil batu putih itu dan membaliknya. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Masih ada jejak aura jahat di atasnya. Jika ditembus oleh energi jahat ini, itu akan sangat merepotkan. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Meskipun benda-benda di batu putih itu hanya beberapa sisa aura jahat, mereka samar-samar memancarkan aura yang agak menakutkan, yang mengejutkan Xiao Yan. Tidak apa-apa, jangan lupa nyala api di tubuhku. Mu Yingying menjawab dengan santai, dan kemudian matanya yang indah menatap wajah jahat di balik batu putih. Sisi, aliran api biru terus memancar dari tangan batu giok Mu Yingying, menuju ke batu putih. Api biru baru saja menyentuh wajah jahat, dan wajah jahat itu tampak hidup, dan suara ganas tiba-tiba datang. Api suci, sebuah suara jahat bergema di ruang kecil ini. Hancurkan. Mu Yingying mengabaikan suara jahat dari wajah ini dan terus meningkatkan kekuatan api biru di tangan gioknya. Api biru langsung membakar batu putih, dan kemudian wajah jahat di balik batu putih itu menunjukkan tanda-tanda mencair. Suara apa tadi? Melihat ini, Xiao Yan tidak menghentikan Mu Yingying, tetapi berkata dengan sedikit bingung. Seharusnya ras jahat asing yang Anda sebutkan, tetapi di batu putih, hanya ada jejak aura jahat yang terlalu lemah. Mu Yingying menggunakan api biru untuk menguapkan wajah jahat di batu putih. Setelah itu, tubuhnya sedikit lelah, lalu berkata, "Hati-hati, sepertinya tidak terlalu damai di sini." Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak sadarkan diri sebagian besar karena wajah jahat ini. Sekarang setelah benda ini dibubarkan olehku, mereka harus bangun, kata Mu Yingying. Saudaraku, apa yang baru saja terjadi? Saat wajah jahat di balik batu putih itu menguap, Xiao Yi dan yang lainnya juga bangun. Hanya saja ketiga Xiao Yi saat ini. Saya hanya merasakan ledakan rasa sakit di tubuh saya jelas, karena gelombang suara hitam baru saja mengenai mereka dan mereka pingsan, mereka tidak memiliki ingatan. Tidak apa-apa, aku menemukan sesuatu yang lain. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Mu Yingying di samping melihat Xiao Yan seperti ini, matanya sedikit menyipit, jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan ingin menyembunyikannya. Alasan mengapa Xiao Yan tidak memberitahu beberapa orang tentang klan jahat ekstrateritorial ini terutama untuk meyakinkan mereka. Bagaimanapun, veteran Zhu menyerahkan keempat orang ini kepada dirinya sendiri, dan tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi. Karena tidak apa-apa, ayo pergi. Aku punya firasat bahwa sepertinya ada banyak hal baik di sana. Kamu tidak bisa merampokku saat itu, hehe. Mu Feng menyeringai. Ayo pergi. Aku akan memimpin. Xiao Yi bertanggung jawab atas istirahat. Jika ada keadaan darurat, lari dulu. Wajah Xiao Yan tenggelam, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya. Oke, Green Flute juga tahu bahwa daerah gurun ini tidak lebih baik dari tempat lain, dan itu bukan lelucon bahwa itu dapat digolongkan di antara tiga daerah gurun jadi utama di gurun kematian kesepian. Mencicit, beberapa orang mengambil langkah ringan, berusaha untuk tidak membuat suara keras, dan kemudian melewati raksasa batu yang telah berubah menjadi tumpukan batu putih, dan berjalan ke belakang. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Di sini, itu seharusnya menjadi pintu masuk ke daerah gurun. Itu hanya tes kecil, atau hanya tes untuk memasuki pintu masuk ke daerah gurun. Xiao Yan berdiri di garis depan, pupil matanya berkedip-kedip dengan api, menghadap beberapa orang di belakangnya. Gelombang suara hitam barusan tampaknya menjadi larangan. Saya bisa merasakan bahwa daerah gurun ini seharusnya tidak mengizinkan pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Bintang 7 Dou untuk masuk, kata seruling hijau. Jelas gelombang suara hitam itu baru saja membawa mereka bertiga bukan kejutan kecil. Perasaan gelombang suara hitam seperti menyelidiki kekuatan mereka. Begitu mereka melebihi tingkat Kaisar Bintang 7 Dou, mereka akan segera difoto. Hanya saja aku sedikit istimewa. Xiao Yi juga memperhatikan tatapan ragu-ragu dari Green Flute, dan segera berbicara. Xiao Yi adalah peri api, meskipun kekuatan matanya telah mencapai tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8, yang melebihi batas larangan ini, tetapi karena dia adalah peri api, ditambah kekuatan api di tubuh Xiao Yan, dia tidak didorong keluar. Karena alasan ini, Xiao Yi tidak bisa menjelaskannya sendiri. Xiao Yan, hati-hati, sepertinya ada pembangkit tenaga listrik dari ras jahat dari luar dunia, dan saya pikir Anda tidak bisa mengatasinya saat ini. Kelompok itu berjalan perlahan,
dan tubuh Xiaoyan penguasa kuno konstanta api yang berbeda tiba-tiba berkata. Pembangkit tenaga listrik dari suku jahat di luar dunia. Xiaoyan juga terkejut. Karena saat melewati jalan yang diblokir oleh patung batu raksasa, Xiaoyan samar-samar menemukan bahwa sepertinya ada sedikit perubahan pada Fen Jue di tubuhnya, dan bahkan senjata alam hantu di tangannya memancarkan perasaan yang sangat rakus. Penatua Long, seberapa kuat pembangkit tenaga listrik dari klan jahat ekstrateritorial yang kamu katakan? Xiaoyan berkata masih dengan enggan. Sangat kuat, setidaknya itu bisa setara denganku sekarang, atau bahkan lebih kuat dariku. Long Yi berkata perlahan, suaranya penuh kesungguhan. Bagaimana mungkin? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Jika ras jahat ekstrateritorial ini lebih kuat dari Long Lao, tidak peduli seberapa menggoda harta yang dimiliki daerah gurun ini, mereka hanya bisa menyerah. Tapi jangan khawatir, kekuatan alien terlalu jahat, dan api aneh di tubuhmu dapat menekannya, dan bahkan jimat pemakan jiwa di tanganmu dapat banyak menekan alien. Nyala api di tubuhmu Ying-Ying, meskipun saya tidak tahu persis mana yang ada di daftar api suci, tidak ada keraguan bahwa api suci memiliki penindasan yang paling jelas dari ras jahat di luar wilayah itu. Long Yi melihat Xiaoyan berpikir, dan segera juga berkata, jika itu masalahnya, bahkan jika daerah gurun ini adalah kolam naga dan sarang harimau, aku, Xiaoyan, harus menyerang. Xiaoyan berkata tanpa rasa takut. Aneh, kenapa semakin lama di sini? Beberapa orang berjalan melewati lorong ini untuk waktu yang lama, tetapi menemukan beberapa masalah. Tunggu sebentar, ini sepertinya lorong melingkar, tidak peduli bagaimana kita pergi, kita akan kembali ke titik awal yang asli, kata Mu Feng. Jelas, Mu Feng sangat pandai dalam hal ini. Dan bahkan pintu tempat kita baru saja masuk menghilang tanpa jejak. Xiao Yi berkata sedikit. Semua orang mencarinya secara terpisah. Seharusnya ada beberapa mekanisme di sini. Kalau tidak, saya hanya melihatnya. Hanya mengandalkan kekerasan yang mengerikan dari dinding ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik bintang 9 Do Emperor yang tidak dapat dihancurkan. Mu, kata Feng. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan segera bubar. Setiap orang dikelilingi oleh roh juang dengan warna berbeda, tetapi untungnya, lorong melingkar ini tidak memiliki makhluk seperti kelelawar gelap, hanya keheningan yang mematikan, yang membuat orang tidak nyaman. Ini. Xiaoyan berjalan perlahan, dan kemudian menggunakan kekuatan api di tubuhnya untuk mengikuti dinding dengan jelas. Nyala api perlahan menyinari dinding, dan hal aneh tiba-tiba muncul di bagian dinding yang tidak rata. Pada saat ini, di atas dinding, gambar aneh muncul di garis pandang Xiaoyan. Apa ini? Xiaoyan mendekat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah lukisan. Lukisan yang agak aneh. Lukisan ini berbentuk bujur sangkar, lebar dan tingginya sekitar 1 meter, tapi yang paling aneh adalah lukisan itu hanya ada satu. Artinya, tangan raksasa dari langit turun dari langit dan menekan langsung ke tanah. Apa ini? Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, tetapi setelah menatap tangan raksasa di lukisan itu dengan pupilnya, rasa tidak penting menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, ini. Saat berikutnya, Xiaoyan juga sepertinya menyadari sesuatu yang tidak normal, dan kemudian berbicara. Pada saat berikutnya, Xiaoyan langsung menempelkan dahinya ke lukisan itu, tetapi menemukan pemandangan yang sangat aneh. Pada gambar, tangan raksasa di langit merentangkan 5 jarinya dan menjentikkannya dengan tiba-tiba. Awalnya Xiaoyan mengira itu hanya tangan raksasa di langit, tetapi sekarang Xiaoyan menemukan bahwa ada yang sangat sulit untuk dikenali di bawahnya, tangan raksasa di langit retak. Melihat melalui celah, tampaknya makhluk kecil yang hidup. Makhluk itu bersinar dengan cahaya hitam dan ungu di sekujur tubuhnya, dan telapak tangannya yang seukuran manusia terangkat sedikit, langsung melawan tangan raksasa langit yang turun dari langit. Adapun persimpangan telapak tangan makhluk hitam ungu dan tangan raksasa di langit, tampaknya ada sesuatu, tetapi karena gambarnya terlalu kecil, Xiaoyan tidak menyadarinya. Apa-apaan ini? Xiaoyan bingung setelah membacanya. Penatua Long, apa ini? Xiaoyan bertanya dalam hatinya. Sejujurnya, aku belum pernah melihat ini, kata Long Yi. Lupakan saja, mari kita lihat dulu apakah ada organ di dekatnya. Xiaoyan juga menyerah untuk terus mempelajari gambar aneh ini, dan kemudian bersiap untuk berenang. Mencicit. Tepat ketika dia mengangkat kaki kirinya dan mengambil langkah, suara yang sangat menyenangkan tiba-tiba bergema di ruang ini. Dia menginjaknya dengan satu kaki,
dan kemudian sebuah batu gelap di bawah kaki Xiao Yan bergetar aneh, dan kemudian dinding batu di depan Xiao Yan tiba-tiba retak. Bum bum bum. Kemudian kedua sisi dinding batu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah lorong. Aku menemukannya. Xiao Yan ragu-ragu, lalu berkata. Namun, mengapa gambar itu hilang? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu memperhatikan gambar aneh ini, tetapi memanggil beberapa orang. Jarak dari orang lain ke Xiao Yan sangat pendek, jadi saat Xiao Yan mengeluarkan suara, orang lain menyadarinya dan segera datang ke tempat Xiao Yan berada. Kakak layak menjadi kakak. Xiao Yi pertama kali datang ke sisi Xiao Yan, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata cukup lucu. Dalam hal ini, Xiao Yan juga sangat tidak berdaya. Xiao Yi ini benar-benar terlihat seperti adik laki-laki di depannya. Apakah kalian semua sudah sampai? Xiao Yan juga berkata dengan keras ketika melihat kelimanya telah tiba. Xiao Yan, apa maksudmu dengan itu? Mu Feng, yang berada di samping, baru saja datang ke sini, dan menatap pintu masuk dinding batu dengan hati-hati, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak tahu mengapa dia mengatakan kalimat seperti itu. Tunggu sebentar. Pada saat berikutnya, Mu Yingying tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa? Xiao Yi langsung mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Mu Yingying berkata dengan tegas. Hati-hati, lihat dulu. Xiao Yan memancarkan kekuatan api yang sangat besar, dan kemudian melangkah langsung ke gerbang batu. Kuharap itu ilusiku. Mu Yingying menggelengkan kepalanya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkan hal-hal itu, tetapi di dadanya, nyala api biru kecil berdetak kencang seperti detak jantung. Dengan penampilan seperti itu, Mu Yingying tahu dengan jelas bahwa itu hanya ketika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8M. Namun, di bawah isolasi pakaian Mu Yingying, beberapa orang lain tidak menemukannya. Bagaimanapun, 4 orang lainnya saat ini semuanya fokus di bagian depan Anda. Mu Yingying dan beberapa lainnya mengikuti. Xiao Yan, kenapa kamu tidak pergi? Xiao Yan berhenti sebelum kelompok itu berjalan 10 langkah, dan kemudian Mu Feng bertanya dengan bingung. Sepertinya ada garpu di depan, kata Xiao Yan perlahan. Setelah berbicara, angkat jari Anda dan arahkan ke sisi kiri dan kanan. Bagaimana bisa ada 2 jalan? Mu Feng juga terkejut ketika dia melihat ini. Jelas, bahkan jika itu adalah Mu Feng, Mu tidak dapat mengambil keputusan. Di sini, sepertinya ini adalah jalan menuju daerah gurun, tapi samar-samar aku mendengar dari para senior manusia ular bahwa daerah gurun ini penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Yang paling penting adalah ada 2 jalur, 2 jalan itu mengarah ke inti daerah gurun, tapi apa yang akan kamu temui belum tentu. Seruling hijau melangkah maju, menatap kiri dan kanan kedua jalan di depannya. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang ada di dalamnya, jadi untuk mencegah kecelakaan, kita akan pergi bersama. Melihat beberapa orang terdiam, Mu Yingying membuka mulutnya dan menatap Xiao setelah berbicara, peradangan. Kita harus pergi bersama, tapi apakah kamu ingin ke kiri atau ke kanan? Xiao Yan melihat bahwa beberapa orang tidak tahu. Segera, kekuatan jiwa besar muncul secara langsung, menghadap kedua jalan yang sama, hitam seperti jurang maut. Sabu-sabu, kekuatan jiwa tak kasat mata itu seperti angin sepoi-sepoi, terhempas ke kedalaman Ertong Road. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan masih tidak ada hubungannya, karena 2 kekuatan yang keluar tidak mengembalikan informasi apapun. Pilih salah satu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menari. Tidak, ini terlalu tergesa-gesa. Jika kita memilih yang salah, situasi kita akan semakin sulit. Seruling hijau adalah orang pertama yang tidak setuju dengan pendekatan Xiao Yan, sebagai seruling hijau yang pernah tinggal di gurun pasir yang sepi. Klan Medusa, semua jenis legenda tentang daerah gurun terlihat jelas di mataku. Kedua jalan ini adalah jalan yang berbahaya dan damai. Jalan berbahaya penuh dengan terlalu banyak variabel di sepanjang jalan, dan jalan yang aman tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan di sepanjang jalan, tetapi juga mendapatkan beberapa petualangan. Lalu cara apa yang lebih baik yang kamu miliki? Xiao Yan berkata setelah melihat beberapa orang tidak berbicara. Tidak. Ludi terdiam beberapa saat, jelas apa yang dikatakan Xiao Yan memang masuk akal.
Kalau begitu mari kita jalan-jalan acak, kata Xiao Yan santai. Setelah berbicara, Xiao Yan melangkah dan berjalan menuju jalan di sebelah kiri. Aduh, Green Flute menghela nafas sedikit, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara menenangkan datang dari Xiao Yan. Jangan khawatir, jika ada bahaya, aku, Xiao Yan, akan berdiri lebih dulu. Suara sederhana dan acuh tak acuh menghangatkan hati semua orang. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Jangan lupa bahwa kita adalah satu kesatuan. Seruling hijau berkata sedikit, jelas semua kekhawatiran telah berubah menjadi kehampaan dalam kata-kata terakhir Xiao Yan. Baik, mereka adalah keseluruhan di paviliun dupa pembakaran dan tidak dapat dipisahkan. Ingin datang ke pengalaman ini, itu juga disiapkan oleh Zhu Lao untuk mengasahnya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas, lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan menakutkan dari master formasi pertempuran, jadi pentingnya kerja tim tercermin. Karena Zhu Lao akan mengirim mereka ke sini, pasti tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Beberapa orang mengangguk sedikit, dan kemudian langsung mengikuti Xiao Yan. Sekelompok 5 orang baru saja melangkah ke lorong di sebelah kiri, dan tiba-tiba, lorong kedua di belakang mereka menghilang seketika. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Mu Feng mengangkat bahu tanpa daya. Sabu, tepat ketika Mu Feng tidak berdaya, suara angin pecah terdengar, dan kemudian di lorong yang sangat gelap, di dinding di sisi kiri dan kanan, lampu muncul seketika, dan kemudian menerangi jalan ke depan. Di lorong, lampu terang, dan di tengah lorong, lingkaran batu kecil yang agak lucu membuka jalan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pemiliknya di sini cukup menikmatinya. Dengan penglihatan Xiao Yi, tidak sulit untuk mengetahui bahwa batu-batu yang tergeletak di tanah jelas tidak biasa, dan ada lampu-lampu itu. Sepertinya makhluk-makhluk di daerah gurun ini harus tahu bahwa kita akan datang, dan sudah lama menunggu kita. Xiao Yan berkata perlahan. Xiao Yan, ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membutuhkan sesuatu, apa itu? Ada banyak hal di daerah gurun ini, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Mu Yingying berkata dengan hati-hati. Apa yang masih saya butuhkan sekarang adalah inti iblis peringkat 6 kelas 6 atribut es dan esensi darahnya, kata Xiao Yan perlahan. Melahap api suci bukanlah lelucon. Meskipun Mu Yingying mencoba yang terbaik untuk menekan api suci di tubuhnya, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa api suci jauh lebih kuat daripada api aneh. Jika dia tidak siap, bahkan Xiao Yan tidak akan berani melahap Seng Yan dengan gegabah. Namun, menurut beberapa catatan yang tidak jelas di Fenjue dan kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan untuk melahap api suci. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Ketiga bahan ini sangat diperlukan. Cairan es roh darah, Xiao Yan sudah mendapatkannya ketika dia berada di hutan mayat Yin. Adapun Qi Yan Hua, Xiao Yan sudah memiliki San Yan Hua di tangannya, yang hampir tidak cukup, jadi Xiao Yan hanya memiliki suseng dan pergi. Di antara suseng dan, satu-satunya hal yang hilang adalah inti iblis kelas kaisar peringkat 6 dan esensi darahnya. Inilah yang paling menyusahkan Xiao Yan. Apakah itu sebanding dengan binatang ajaib tipe es Kaisar Do Kaisar Bintang 6, kata Mu Yingying sedikit, jelas berpikir dalam-dalam. Ayo pergi dulu, kurasa daerah gurun tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi ada kekuatan misterius yang meyakinkan dalam suaranya. Susu. Hanya dalam beberapa menit, kelompok itu melangkah keluar dari lorong dan tiba di tempat yang luas. Tempat ini seharusnya di daerah gurun. Xiao Yan baru saja meninggalkan lorong ketika dia datang ke hutan yang agak kuno, lalu mengangkat kepalanya sedikit, dan segera melihat ruang besar yang terbentang sekilas, dan segera berkata. Di depannya, ada gunung, danau, hutan, dan beberapa napas yang samar dan kuat. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Tanaman hijau meresap ke sekeliling. Itu membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa lega. Jika Anda pikir itu bagus, ini harus menjadi pegunungan gurun. Dikatakan bahwa setelah memasuki jalur kehidupan, jika Anda melewatinya secara instan, Anda akan menemukan pegunungan gurun. Semua harta di daerah gurun tersembunyi di pegunungan gurun ini. Ya, tempat di mana krisis dan peluang hidup berdampingan. Seruling hijau berbicara sedikit, tampaknya tinggal di klan Medusa dan mendengar tentang daerah gurun ini. Gunung Gurun. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu,
rupanya seruling hijau ini tahu rahasia semacam ini. Udara yang segar. Sebelum beberapa orang selesai berbicara, Mu Yingying tertawa bahagia. Suara itu sangat ceria, seperti anak kecil yang memancarkan senyum paling polos. Pelan-pelan, melihat ini, Xiao Yan berteriak tak berdaya, dan segera mengikuti, tetapi dia bergumam, mengapa tidak ada aura lain di sini, apakah itu ilusi saya? Beberapa mata orang perlahan-lahan menyebar. Tempat yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Aneh, sepertinya ada arus air di sekitar kita. Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bergerak, dan tiba-tiba kekuatan jiwa besar Xiao Yan tersebar, menjelajahi segala arah. Hanya saja jangkauan deteksinya hanya beberapa ratus meter, namun beberapa ratus meter ini membuat Xiao Yan cukup tertekan. Karena menurut hasil investigasi Xiao Yan, tempat mereka berada saat ini hanya di bagian bawah pegunungan. Adapun puncak gunung, sepertinya ada semacam raksasa yang tersembunyi, tetapi karena kabut yang mengelilinginya, pegunungan terlalu tebal, penglihatan dan eksplorasi Xiao Yan terbatas, dan hanya informasi ini yang terdeteksi. Xiao Yan dan yang lainnya datang ke pegunungan gurun melalui lorong, tetapi tempat mereka berada adalah sebuah bukit kecil dengan radius 50 meter, dan bukit itu dikelilingi oleh air. Kita sudah memasuki pegunungan gurun, semuanya berhati-hati dan jangan terganggu. Xiao Yan terus-menerus melihat sekeliling, lalu berkata. Mendengar ini, Mu Yingying segera menoleh dan berkata kepada Xiao Yan, udara di sini benar-benar segar, tapi kenapa aku merasakan perasaan aneh? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, sedikit mengangkat dahi putih giok, memperlihatkan leher yang mulus. Ketika Mu Yingying melihat puncak gunung, kelopak matanya tiba-tiba melompat dengan keras, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat berikutnya, api biru di tubuh Mu Yingying langsung muncul, dan kemudian mengelilingi tubuhnya, paksaan dari master otomatis tiba-tiba terpancar dari tubuh Mu Yingying. Apa yang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan segera menjadi waspada, dan perasaan tidak enak menyebar ke seluruh hatinya. Segera, Xiao Yan menoleh dengan tiba-tiba, tetapi melihat bahwa danau di sekitar puncak bukit bergetar aneh. Meskipun guncangannya sangat kecil, masih tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Xiao Yi, Ludi, Mu Feng, pergi dari sini. Tinggalkan bukit ini dikelilingi air. Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu dan meminumnya tiba-tiba. Ayo pergi. Xiao Yi tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Untuk Xiao Yan, Xiao Yi tanpa syarat memilih untuk mempercayainya. Meskipun dia bingung, sosoknya langsung bergerak. Sabu-sabu. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan dan Mu Yingying terangkat ke langit, bukit di bawah kaki 5 orang tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian pohon-pohon hutan tiba-tiba naik jarak puluhan meter. Hanya saja semua orang melayang di udara, dan sebelum mereka sempat terkejut, mereka melihat ke bawah pohon, dan makhluk berkaki 4 yang tidak tahu apa itu tiba-tiba muncul. Di punggung makhluk berkaki, pohon-pohon hutan runtuh seketika. Ada juga riak dahsyat di permukaan air yang mengelilingi bukit. Aum, raungan bergema di lapisan bawah pegunungan gurun ini. Rambutnya seperti batu giok, transparan dan putih, dan sangat besar. Melihatnya, benda ini seharusnya monster, kata Xiao Yi dengan mata tajam. Apakah monster? Aku tidak menyangka akan bertemu monster mengerikan seperti itu setelah memasuki pegunungan gurun ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi panas. Karena Xiao Yan merasakan aura dingin dari monster ini. Xiao Yi, bisakah kamu memastikan monster macam apa ini? Xiao Yan melayang di langit dan berkata kepada Xiao Yi. Belum pasti, tapi melihat fluktuasi makhluk ini, satu hal yang pasti, level terendah dari binatang ini juga adalah kaisar peringkat 6. Xiao Yi berkata dengan penuh minat. Meskipun raksasa di depannya ini memiliki tubuh yang sangat besar, Xiao Yi tidak takut, karena Xiao Yi adalah peri api, dan kekuatan Xiao Yi saat ini adalah kaisar bintang 8 Do. Tubuh di depannya hampir 100 meter, tetapi yang terbaik, di mata Xiao Yi, itu tidak menimbulkan ancaman. Monster kelas 6 peringkat kekaisaran. Saat berikutnya, Mu Feng di sebelah Xiao Yi berbicara, dan ada sedikit keraguan dalam suaranya. Binatang tingkat kaisar sudah sebanding dengan tingkat kaisar yang bertarung dengan manusia. Dari kaisar peringkat pertama hingga ke-10, setiap peringkat bisa sama dengan level kaisar yang bertarung dengan manusia. Monster peringkat kaisar kelas 6 sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 6 manusia.
Doudi bintang 6 adalah daerah aliran sungai di antara Doudi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya terjebak di sini, dan mereka tidak akan pernah bisa melewatinya sepanjang hidup mereka. Alasan mengapa Kaisar Dou bintang 6 dikatakan sebagai daerah aliran sungai Kaisar Dou adalah karena setiap manusia yang dipromosikan menjadi Kaisar Dou bintang 6 perlu menjalani pembaptisan kesengsaraan surgawi. Pembaptisan malapetaka ini sangat menakutkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh langsung. Tetapi selama Anda tetap pada masa lalu, Anda akan menemukan beberapa perubahan luar biasa pada Douqi di tubuh Anda. Meskipun perubahan semacam itu tidak sebanding dengan kekuatan hidup dan mati seorang Dou Xian yang kuat, Douqi setelahnya. Pembaptisan Kaisar Dou bintang 6 kesengsaraan surgawi lebih baik daripada sebelum Kaisar Dou bintang 6. Tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa Zulao membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya berendam di kolam Kaisar Xuanling. Efek magis dari kolam Kaisar Xuanling mungkin tidak dimanifestasikan dalam waktu normal, tetapi hanya ketika mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou bintang 6, energi yang diserap oleh Xiao Yan dan yang lainnya di kolam Kaisar Xuanling akan terwujud. Selain itu, dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi dari Kaisar Dou bintang 6 memiliki beberapa divisi yang terperinci. Ini sebanding dengan tingkat manusia Dou Emperor dari Warcraft 6 bintang. Ini sedikit rumit, kata Mu Feng sedikit. Kecuali untuk kekuatan Xiao Yi, sebagian besar yang lain berada di tahap awal dan tengah dari Dou bintang 5, Kaisar binatang ajaib yang sebanding dengan Dou di bintang 6 manusia masih cukup sulit. Bagaimana kabarmu? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan paksaan yang tidak takut itu langsung memenuhi udara. Kamu bisa mencobanya. Mu Yingying sepertinya mengerti maksud Xiao Yan, dan kemudian bibirnya melengkung menjadi lengkungan yang menawan. Oke, pada saat berikutnya, Mu Feng dan Lu Di berbicara langsung. Aku juga ikut. Tentu saja Xiao Yi tidak mau melepaskan kegembiraannya. Dia berbicara langsung, siap untuk memulai. Kita berempat sudah cukup untuk binatang kelas 6 Kaisar ini. Kamu bertanggung jawab untuk memperingatkan kami. Benar sekali. Aku sudah lama tidak aktif, dan aku lupa perasaan bertarung. Xiao Yan selesai, nyala api di mana-mana. Lakukan. Pertama coba lihat atribut dan kekuatan monster ini. Xiao Yan selesai berbicara dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Sosok itu meledak, dan dengan bantuan suhu nyala api yang tinggi, ruang di sekitarnya menjadi sangat panas. Sabu, kecepatan yang menakutkan disertai dengan semburan angin yang pecah, dan kekuatan api di tubuh Xiao Yan langsung berkedip. Saat berikutnya, ketika sosok Xiao Yan muncul, dia sudah berada tepat di atas tubuh makhluk besar itu. Makan telapak tanganku. Dengan teriakan keras, api mengembun di kepalan tangan Xiao Yan. Itu menghantam makhluk besar di bawah. Kriket, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar, dan kemudian Xiao Yi melihat bahwa tubuh makhluk besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan cerdik menghindari serangan Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan juga menemukan hal aneh ini, dan segera berkata, nyala api di sekujur tubuhnya terus berdenyut, seperti tungku yang tidak pernah padam. Bangka, suara keras terus terdengar, dan kemudian tubuh makhluk besar itu bergetar. Bum bum bum, pohon-pohon tanah di punggung makhluk-makhluk besar itu tumbang seketika, membuat ruang ini berdebu. Kembali dulu. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yan menghentikan serangannya, berdiri berdampingan dengan Mu Yingying dan yang lainnya, dan kemudian melihat makhluk besar itu. Saat hutan yang menutupi makhluk besar itu jatuh, makhluk itu juga mengungkapkan warna aslinya. Dari kejauhan, ini adalah binatang buas dengan anggota badan yang kuat. Bulu seputih salju terlihat cukup lentur, tetapi pada bulunya, jejak serpihan es muncul, dan hawa dingin segera menyebar. Melihat kepala makhluk besar itu, aura menakutkan menyebar. Di dahi makhluk besar itu, ada raja huruf kapital, dan pupilnya berwarna kuning, yang cukup ajaib. Dengan angin sepoi-sepoi, bulu makhluk besar ini bergoyang samar. Saat berikutnya, suhu di ruang ini tiba-tiba turun. Apa-apaan ini? Kata Mu Yingying kaget, jelas terkejut oleh raksasa ini. Bulu putih salju dan pupil kuning dipenuhi dengan aura menakutkan yang mendominasi, dan Mu Yingying sedikit terkejut oleh hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. Makhluk ini sepertinya memiliki atribut es. Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Jelas, untuk binatang buas peringkat kekaisaran,
mereka sudah memiliki kecerdasan yang sangat pintar, dan kebanyakan dari mereka hidup berkelompok, jadi ini telah menciptakan kelangkaan monster dan esensi darah dari binatang buas peringkat kekaisaran ke atas. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Bagaimanapun, kekuatan setiap monster tingkat kaisar mungkin tidak buruk, tetapi sekelompok besar monster tingkat kaisar berkumpul bersama mungkin cukup untuk mengecewakan banyak orang. Namun, di beberapa reruntuhan, binatang buas itu ada sendirian, jadi Xiao Yan tidak khawatir. Awalnya, saya merasa bahwa kami baru saja memasuki pegunungan gurun, dan saya samar-samar merasakan aura yang sangat halus dan kuat, tetapi di hutan gunung kecil ini, tidak ada satu nafas. Ternyata kita benar-benar berada di belakang binatang itu. Xiao Yan menatap makhluk besar di depannya, lalu berkata perlahan. Tentu saja, saat berikutnya, Mu Yingying juga segera menyadarinya dan berkata segera. Monster ini diselimuti salju putih, dan di pegunungan gurun ini, aku khawatir itu juga keberadaan Tuan Tanah. Aku hanya tidak tahu monster seperti apa, kata seruling hijau, lalu racun samar muncul di tubuhnya, selalu siap menghadapinya serangan monster yang tiba-tiba. Ternyata itu adalah Tianhu yang bertanda es. Xiao Yan melihatnya sebentar, dan segera menemukan wajah asli dari binatang ini. Terlahir sebagai tuan, bulu seputih salju. Atribut es. Aku tidak menyangka akan seberuntung itu, aku baru saja masuk dan bertemu dengan monster es. Aku hanya tidak tahu kelas apa monster ini. Gumam Xiao Yan, dan rasa senang melanda. Selama dia mendapatkan inti sihir dan esensi darah dari Warcraft atribut es, Xiao Yan dapat memperbaiki Susengdan, dan bekerja sama dengan dua lainnya, Xiao Yan memiliki modal untuk memperbaiki api suci. Monster ini harus dibunuh bagaimanapun caranya. Tiba-tiba Xiao Yan berkata, dan aura pembunuh muncul di bukit ini. Siapa yang mengganggu tidur kaisar ini? Sebuah suara dengan ketidakpuasan tiba-tiba datang dari mulut harimau bertanda es. Siapa yang mengganggu kaisar ini untuk tidur? Suara paksaan bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Segera, udara dingin putih tiba-tiba menyebar dari tanda es Tianhu. Tabrakan. Saat berikutnya, napas yang kuat tiba-tiba memenuhi puncak gunung. Tes-tes, kekuatan Tianhu yang ditandai Frost ini mungkin setidaknya kaisar peringkat ke-6. Jika kaisar peringkat ke-6, itu juga sejalan dengan inti sihir dan esensi darah yang dibutuhkan kakak laki-laki tertua. Petik 2. Tapi samar-samar aku ingat bahwa Susengdan ini adalah pil obat kelas 2 kaisar, dan kakak laki-lakiku hanya seorang alkemis puncak peringkat kaisar kelas 1, jadi cukup sulit bagi Susengdan. Xiao Yi pada sisinya terletak jauh dari Xiao Yan dan mereka berempat, lalu perlahan-lahan melambat, buka mulutmu perlahan. Hanya saja pegunungan gurun ini benar-benar aneh. Melihat ke atas, dikelilingi oleh kabut, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi. Dan sepertinya ada sesuatu yang akrab dan menakutkan di pegunungan gurun ini. Aneh. Xiao Yi menatap ke langit, di bawah kondisi penglihatan kabur yang dikelilingi oleh kabut, kekuatan api aneh di tubuhnya sedikit bergetar. Seperti yang diharapkan dari Tianhu beku. Melihat ini, Mu Feng berkata perlahan, perasaan gembira menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayo bergerak, buat keputusan cepat, kata Xiao Yan perlahan. Setelah suara itu selesai, kecepatan meledak seketika, dan Tianhu bertanda es yang berdiri di tanah meledak. Sudah lama sejak manusia muncul di tempat ini, karena semua manusia yang muncul telah mati tanpa kecuali. Binghen Tianhu berkata dengan dingin, tetapi kebanggaan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Benarkah? Xiao Yan datang ke sisi Frozen Tianhu dalam waktu singkat. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Meskipun Tianhu yang bertanda es ini sangat bangga, ia memiliki kebanggaannya sendiri, yang sebanding dengan binatang manusia dari Dou di bintang 6, menghadapi Xiao Yanji. Seorang kaisar petarung bintang 5 harus melakukan hal yang sama. Dan hanya ketika dia datang ke sisi tanda es Tianhu, Xiao Yan menyadari kengerian tanda es Tianhu. Bulu seputih salju terlihat lembut, tetapi sebenarnya dilindungi oleh es yang kaku. Bahkan jika Xiao Yan menyerang dengan seluruh kekuatannya sekarang, dia mungkin tidak bisa langsung menghancurkan bulunya. Rasa dingin yang mencekik jiwa terus-menerus memaksa Xiao Yan untuk memisahkan banyak pertarungan Qi untuk dilawan. Palem keberuntungan surga besar. Sebuah dengusan ringan muncul dari mulut Xiao Yan, dan gelombang menakutkan lahir di tangannya. Pergi. Saat berikutnya,
Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mendorong ke depan, dan energi di telapak tangan itu tiba-tiba melonjak hingga ukuran 100 meter, dan kemudian tiba-tiba meraung ke arah Tianhu yang bertanda es yang sudah dekat. Di luar kekuatan kita sendiri. Frozen Tianhu mengangkat dahinya yang arogan, dan pupil ambernya menjadi fokus. Xiao Yan baru saja meluncurkan Great Heaven Fortune Palm, dan kekuatannya juga terdeteksi oleh Ice Mark Heaven Tiger. Pada hari-hari awal Kaisar Dou Bintang 5 manusia kecil ini, dia ingin mengguncang dominasinya. Terlalu mandiri. Begitu suara itu jatuh, Tianhu beku tiba-tiba mendengus, dan udara dingin putih yang sangat murni muncul dalam sekejap. Manusia kecil benar-benar ingin menantangku. Sebuah penghinaan muncul dari mulut tanda es Tianhu, dan kemudian napas dingin langsung berubah menjadi tombak es yang sangat tajam. Tombak es tertutup salju putih, dan meskipun volumenya sangat kecil, aura menakutkan di atas tombak es sangat besar, dan cahaya dingin di ujung tombak es terkejut. Tombak salju. Raungan keras meraung dari mulut Bing Hentian, dan segera menamparnya dengan kejam dengan sidik jari energi besar surgawi dari energi keberuntungan besar milik Xiao Yan. Boom boom boom. Great Heaven Fortune Palm yang menakutkan dan Sue Liao bertabrakan secara langsung. Segera, energi menakutkan dari langit terbang kemana-mana. Kamu, seorang manusia, tampaknya memiliki kesempatan kedua. Beku Tianhu berkata sedikit, tetapi murid-murid kuning itu cukup terkejut. Kekuatannya sendiri jelas jauh lebih kuat daripada pemuda ini, bagaimana mungkin pemuda ini memiliki perasaan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Frostmark. Dan yang paling membingungkan Tianhu adalah nyala api yang mengerikan di tubuh Xiao Yan. Tanda es Tianhu memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan atribut es yang sudah dimilikinya sangat menakutkan. Dengan beberapa metodenya sendiri, saya khawatir bahwa Kaisar Dou Bintang 7 umat manusia sudah cukup untuk bertarung, tetapi ketika menghadapi kekuatan awal Xiao Yan, Kaisar Dou Bintang 5, dia benar-benar membiarkannya Frozen Tianhu memiliki perasaan tidak enak. Tianhu yang bertanda es ini sangat sulit untuk dipecahkan. Xiao Yan menstabilkan sosoknya, dan kemudian berbicara perlahan. Dalam pertarungan tadi, Xiao Yan bisa merasakan bahwa atribut es kuat Tianhu yang bertanda es mungkin terlalu kuat daripada beberapa kaisar pertempuran bintang 6. Pertempuran di langit mereda dalam sekejap, dan Xiao Yan dan yang lainnya mulai bertarung. Tianhu beku ini benar-benar menggunakan keterampilan bertarung. Seruling hijau di samping bertanya dengan ragu, dan mata yang indah itu menunjukkan kebingungan. Ini bukan keterampilan bertarung, ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh tanda es Tianhu berdasarkan kekuatannya sendiri. Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keterampilan bertarung, kata Xiao Yan. Dalam pertempuran yang tampaknya sederhana tadi, Xiao Yan sudah memiliki penilaian dasar di dalam hatinya. Kekuatan harimau bertanda es di depannya pasti berada di peringkat kaisar kelas 6, dan atributnya adalah es, yang tepat untuk apa yang dia butuhkan. Manusia, meskipun kamu tampaknya memiliki sesuatu di tubuhmu, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah. Perubahan kehidupan berkata perlahan. Sudah banyak kerja keras untuk datang ke sini, tetapi tidak mudah untuk mundur, kata Xiao Yan dengan tenang. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya akan mengambil tindakan untuk mengalahkan tanda es Tianhu, angin jahat tiba-tiba bertiup. Aneh. Mu Feng tiba-tiba minum, dan kemudian cahaya biru misterius langsung menutupi tubuh kelimanya. Apa itu? Mu Yingying terkejut, ketika angin jahat muncul barusan, itu menghancurkannya sampai ke tulang. Bagaimana Mu Yingying bisa dikatakan sebagai kekuatan tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 5, dan memiliki api suci? Kekuatannya bisa dibayangkan. Bahkan Mu Yingying merasa seperti ini, belum lagi yang lain. Semuanya hati-hati. Xiao Yan berteriak dengan tergesa-gesa, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar berada dalam kepemilikan penuh, membentuk lapisan perlindungan ganda dengan ki pertempuran hitam biru Mu Feng. Sialan, tenangkan aku. Saat berikutnya, ketika mata Xiao Yan tertuju pada Frostmark Tianhu, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya hitam datang dengan cepat. Sinar cahaya hitam seperti guntur, muncul dari kabut tebal di atas. Dan ketika sinar cahaya hitam muncul, telapak tangan Xiao Yan dengan jimat pemakan jiwa yang bertengger dengan keras melompat. Sinar cahaya hitam ini persis sama dengan gas hitam di batu putih raksasa di pintu masuk area gurun sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Tidak bagus. Mengapa benda ini datang lagi? Dengan raungan keras,
Pupil ember dari tanda es Tianhu menyusut dengan kencang, dan tubuhnya langsung bergerak, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sinar hitam. Retak. Dengan suara, Xiao Yan dan yang lainnya masih di udara, tetapi setelah sinar hitam muncul, tekanan di langit meningkat pesat, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menyerah dan kemudian jatuh ke tanah, unggul. Apa kegilaan jimat pemakan jiwa ini hari ini? Xiao Yan terkejut, dan kemudian melihat macan es Lingling lapar yang sebelumnya agung di depannya. Apa yang terjadi di sini? Ludi dan Mu Yingying sedikit melirik satu sama lain, dan kemudian saling memandang. Tianhu beku ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Dou di bintang 6 manusia, tetapi sekarang dia dikejar oleh seberkas cahaya hitam dan melarikan diri ke seluruh langit. Ini terlalu tidak konsisten dengan kebanggaan Tianhu beku ini. Penatua Long, ada apa? Xiao Yan cukup bingung, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan penguasa kuno Yi Huo Heng-nya. Benda ini sepertinya jejak kejahatan, jejak sesuatu yang bisa mengendalikan jiwa orang lain dan bahkan tubuh mereka. Yi Huo Heng uci di belakang Xiao Yan sedikit terkejut, jelas tidak tahu kenapa ada hal seperti itu. Sialan, di bawah angin jahat yang aneh ini, tubuh kita menemui jalan buntu, Xiao Yan mengutuk diam-diam. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Setelah angin jahat yang aneh ini muncul, Xiao Yan dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan pengucilan di langit terlalu menakutkan. Kekuatannya tidak dapat mendukung itu, jadi aku hanya bisa turun ke tanah. Adapun harimau bertanda es, pupil kuningnya menjadi bermartabat, seolah-olah mereka sangat takut pada sinar hitam, dan kemudian melarikan diri kemana-mana. Sial, bagaimana benda ini bisa sampai ke lantai 1? Bukankah benda ini hanya tersedia di lantai 2 terakhir? Aku terluka oleh karakter itu dan tinggal di sini selamanya. Tanda es Tianhu bergerak cepat, terus-menerus berurusan dengan balok hitam. Itu tidak bisa diseret. Sinar cahaya hitam ini aneh, mari kita semua mengambil tindakan dan menyelesaikannya. Jika tidak, itu akan berubah. Murid Xiao Yan berkedip dengan serius, lalu dia berkata. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung melepas penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kemudian nyala api yang mengerikan dengan 23 warna muncul. Melihat ini, Mo Feng sangat sensitif terhadap hantu di dunia hantu karena kekhasan latihan di tubuhnya, jadi dia memiliki perasaan khusus tentang sinar hitam. Ini benar-benar aneh, hal ini tidak tampak seperti roh dunia hantu. Apa-apaan ini? Itu bisa sangat jahat. Setelah Mo Feng selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan aura dendam biru tua, dan matanya menatap langsung ke sosok hitam di belakang balok Bing Hen Tianhu. Benda ini, mungkinkah klan jahat asing yang dikatakan Xiao Yan? Mu Yingying sedikit memiringkan kepalanya, melirik Xiao Yan, yang sangat bermartabat, dan berbisik. Ayo pergi. Seruling hijau berkata dengan lembut, dan kemudian Douki hijau tiba-tiba muncul, kecepatannya meningkat tajam, dan tiba-tiba menuju Tianhu yang bertanda es. Tunggu, biarkan mereka bertarung dulu, kata Long Yi tiba-tiba. Setelah itu, meskipun Xiao Yan bingung, dia tetap bersama semua orang. Adapun Xiao Yi, dia tetap diam. Bajingan, kenapa kamu selalu mengejarku? Beku Tianhu berteriak di langit, menyebabkan beberapa binatang lain terus membuat suara ketakutan di hutan terdekat. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kaisar ini tidak akan membiarkan kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah berjuang sebentar, Frozen Tianhu menemukan bahwa dia tidak dapat memecahkan pengejaran balok hitam, dan segera berkata dengan marah. Saat berikutnya, tubuh Tianhu beku tiba-tiba berubah. Di atas bulu putih salju asli, udara dingin yang sangat mencolok muncul. Udara dingin ini berbeda dari apa yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dingin yang barusan hanya dapat dianggap sebagai gangguan kecil paling banyak, dan sekarang tanda es Tianhu ini adalah keadaan siaga yang sebenarnya. Sinar hitam melihat tanda es Tianhu berhenti, dan itu juga berhenti bergerak, dan kemudian berdiri sedikit di udara. Krampon surgawi. Sebuah teriakan nyaring muncul, dan kemudian cakar depan tajam dari Tianhu bertanda es tiba-tiba terangkat, menebas dengan kejam ke arah ruang di mana sinar hitam berada di depannya. Saat berikutnya, di bawah cakar harimau bertanda es, 3 es yang sangat tajam tiba-tiba muncul, dan kemudian menghantam balok hitam. Mendengus. 3 es yang dihasilkan oleh krampon anehnya meleleh pada jarak 1 meter dari balok hitam. Kemudian berubah menjadi kabut dan menghilang di ruang ini. Apa? Frozen Tianhu terkejut ketika dia melihat ini.
Krampon saya sendiri sudah cukup untuk membunuh Kaisar Dou bintang 6 biasa, bagaimana mereka bisa begitu rentan di bawah sinar hitam ini? Susu. Setelah balok hitam melelehkan krampon, kecepatannya meroket, dan kemudian langsung menuju Tianhu yang bertanda es. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan jahat yang membunuh semuanya terus-menerus muncul dari balok hitam. Bajingan. Melihat ini, Binghen Tianhu tidak berani mengabaikan, rambut di sekujur tubuhnya berdiri, dan ketakutan akan kematian merasuki hatinya. Tanda es. Tawa gila tiba-tiba muncul dari mulut tanda es Tianhu, dan kemudian di depan tanda es Tianhu, celah besar muncul dari udara tipis. Di antara celah-celah, cahaya es yang menakutkan berukuran hampir 100 kaki muncul. Pada saat cahaya es yang menakutkan muncul, ruang ini sedikit mengembun, dan suhunya langsung turun di bawah nol. Bahkan ada jejak es di pepohonan di sebelah manusia, dan bahkan sungai langsung membeku. Rongga, suara yang sangat tajam langsung muncul dari celah di depan tanda es Tianhu, dan kemudian udara dingin mengalir kemana-mana, dan tenda es di tubuh meninggalkan celah dan terbang menuju balok hitam. Sinar hitam juga tampaknya menyadari bahwa benda ini tidak mudah untuk dipusingkan. Segera, di sekitar sinar hitam, kekuatan jahat yang sangat agung terus muncul, dan sinar hitam itu dikelilingi oleh air dalam waktu singkat. Dentang. Dengan suara, seperti suara kaca pecah, balok es yang tajam langsung dihancurkan oleh balok hitam. Namun, cahaya pada balok hitam juga redup, dan jelas bahwa cahaya es bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Segera, sinar hitam itu tidak terburu-buru, dan pergi ke harimau bertanda es. Hei, sepertinya aku masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Frozen Tianhu berkata perlahan, sepertinya ada sedikit kelegaan di matanya, lalu dia menutup matanya. Saat berikutnya, bekas luka yang tertutup bulu muncul di Frozen Tianhu. Ada jejak kekuatan jahat yang mengalir di sekitar bekas luka ini, persis sama dengan sinar hitam di depannya. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak menemukannya. Sabu, sinar hitam memotong dahi dan tubuh Tianhu beku secara langsung seperti memotong sayuran. Hanya saja dahi dan seluruh tubuh, jejak gas hitam seperti api terus mengalir. Ini sangat kejam. Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, Mei Mu tidak tahan untuk melihat secara langsung. Meskipun saya tidak tahu apa sinar hitam ini, tetapi kekuatannya terlalu menakutkan. Sekarang tanda es Tianhu ini sudah mati, jika Anda tidak melakukannya, saya khawatir inti sihir dan darah akan hilang. Lakukan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura mengerikan muncul, dan kemudian dia mengucapkan cahaya yang luar biasa menyilaukan dari penguasa kuno api abadi di tangannya, dan pergi ke arah balok hitam. Setelah membunuh Tianhu beku, balok hitam itu tampaknya tidak menyerah dan berencana untuk melakukan sesuatu. Tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Xiao Yan muncul di samping Tianhu beku. Ada inti ajaib, kata Mu Feng di belakang Xiao Yan dengan teriakan gembira. Pada saat ini, Xiao Yan menatap sinar hitam di depannya, dan rasa dingin muncul dari hatinya. Namun, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan memancarkan aura yang lebih berapi-api, rasanya seperti dia ingin melahap sinar hitam di depannya. Xiao Yan, serahkan pada kami di sini. Pergi dan taklukkan inti iblis dan esensi darah dari Tianhu beku ini. Mu Yingying berkata sedikit. Beri aku 3 menit. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan dia juga tahu bentuk saat ini. Jangan katakan 3 menit, 10 menit akan baik-baik saja. Mu Feng menjawab, dan kemudian mengepung Xiao Yan dengan Mu Yingying dan seruling hijau. Aneh, meskipun sinar hitam aneh ini sangat menakutkan, seharusnya tidak seperti ini, bagaimana harimau bertanda es ini bisa begitu lemah, gumam Xiao Yan, dan kemudian terlepas dari Mu Yingying dan yang lainnya, dia berjongkok, turun dan melihat Tianhu yang bertanda es, yang telah kehilangan vitalitasnya dan terbagi menjadi 2 bagian. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.